Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Nurjana dengan NIM 233141115. Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa, yang nantinya saya akan membahas tentang keterampilan membaca dan juga keterampilan berbicara. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada pengertian dari keterampilan membaca dan juga keterampilan berbicara. Kemudian yang kedua ada hubungan antara keterampilan membaca dan juga keterampilan berbicara, serta nanti yang terakhir adalah strategi meningkatkan keterampilan membaca dan juga berbicara. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari keterampilan membaca. Apa sih itu keterampilan membaca? Di sini diketahui bahwa keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam teks tertulis. Nah, keterampilan ini mencakup proses mengenali kata, memahami makna kalimat, serta menangkap pesan utama dan detail dalam bacaan. Membaca juga melibatkan kemampuan untuk menyimpulkan informasi, melontarkan isi teks, dan membicarakannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, keterampilan membaca yang baik itu membantu untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya, keterampilan dari berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Nah, keterampilan berbicara itu adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau informasi secara lisan dengan menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks. Nah, keterampilan ini meliputi penguasaan pemahaman, pengucapan yang baik, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif dan dengan percakapan atau pada saat presentasi. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu hubungan antara membaca dan juga berbicara. Bagaimana hubungan antara membaca dan juga berbicara? Dalam keterampilan membaca dan juga berbicara memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, ada beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama itu ada hubungan langsung. Jadi hubungan langsung ini dalam pemahaman kosakata, membaca itu membantu untuk memperluas kosakata yang kemudian memudahkan untuk berbicara. Kemudian yang kedua adalah struktur bahasa. Di sini maksudnya adalah membaca ini membantu memahami struktur bahasa sehingga memudahkan berbicara dengan efektif. Nah, yang ketiga adalah pengembangan vokabuler. Di sini maksudnya itu adalah membaca itu memperkenalkan kata-kata baru yang mana nanti kita akan bisa menggunakannya untuk berbicara. Nah, tadi kan hubungan langsung, kemudian ada hubungan yang tidak langsung di sini. Maksudnya di sini ada 3 juga. Yang pertama ada pemahaman konteks. Di sini membaca itu membantu dalam memahami konteks sehingga memudahkan berbicara dalam situasi yang tepat. Kemudian kemampuan menganalitis. Nah, membaca ini mengembangkan kemampuan analitis yang membantu berbicara dengan logis dan juga sistematis. Nah, yang terakhir adalah kemampuan kritis. Dengan membaca, kita bisa mengembangkan kemampuan kritis yang membantu kita untuk berbicara dengan argumentasi yang sangat kuat. Kemudian ada beberapa manfaat bagi membaca untuk berbicara. Nah, yang pertama manfaatnya adalah bisa meningkatkan kemampuan berbicara yang efektif. Jadi dengan membaca kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian yang kedua, dengan membaca bisa membantu mengembangkan gaya bicara yang baik. Nah, selanjutnya juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Nah, yang terakhir adalah membantu untuk mengembangkan kemampuan berdebat dan diskusi. Selanjutnya, materi kita adalah strategi dalam meningkatkan keterampilan membaca dan berbicara. Ada 4 strategi di sini. Yang pertama adalah membaca secara teratur. Dengan membaca secara teratur, kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita dan juga meningkatkan kemampuan membaca kita. Selanjutnya adalah berdiskusi dengan teks yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah berlatih berbicara di depan umum. Dan yang terakhir adalah mencari umpan balik dari orang lain dan mengikuti kegiatan membaca dan berbicara. Nah, itu tadi pembahasan seputar keterampilan membaca dan juga berbicara serta hubungan antara keduanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.